Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya dalam program TVR 09. Bersama saya Rini Reski dan juga rekan saya Alfred Rizky, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Baik, kita awali berita pertama pada pagi hari ini dari DPR RI yang menilai bahwa kinerja holding BUMN Farmasi saat ini belum optimal. Model bisnis serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada menjadi tantangan bagi BUMN Farmasi agar mampu bersaing dalam industri nasional. Komisi 6 DPR RI menilai kinerja holding BUMN Farmasi belum optimal, khususnya dalam upaya menyediakan akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat menengah ke bawah. Anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi menilai industri farmasi dalam negeri masih mengalami masalah dari sisi ketersediaan bahan baku. Hilmi menambahkan, model bisnis serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada menjadi tantangan bagi industri farmasi dalam negeri agar mampu bersaing dengan industri farmasi di era pasar bebas. Tapi ini konsepnya belum terbentuk dengan bagus. Karena apa? Karena masalah di kita ini di dunia farmasi ini kan ketersediaan bahan baku obat. Ini yang harus diperhatikan. Industri holding farmasi ini yang kedepannya harus dipikirkan. Jangan cara berbisnis kayak begini terus. Pasti kita akan tergerus karena. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi mendorong holding BUMN Farmasi mampu memproduksi obat-obatan serta alat kesehatan secara mandiri agar Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan di bidang kesehatan. Masih banyak pembenahan yang harus dilakukan holding farmasi. Kami berharap perusahaan BUMN farmasi ini bukan hanya sekedar melakukan trading, perdagangan, dan distribusi obat, alat kesehatan, tapi betul-betul bisa mandiri memproduksi karena banyak sekali alat kesehatan canggih yang bisa disuplai kepada rumah sakit, baik itu BUMN, rumah sakit pemerintah, juga swasta yang jumlahnya sangat besar di Indonesia ini. Oke, Zulindra dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Dari Komisi 6 kita beralih ke Komisi 4 DPR RI. Anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Franciscus Lema menilai target realisasi PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan masih rendah dan perlu ditingkatkan. Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menunjukkan komitmen dan program kerja yang berpihak pada nelayan kecil. Komisi 4 DPR RI menyoroti rendahnya realisasi PNBP, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, yang baru mencapai 34,56% atau 657,9 miliar per 23 Mei 2022. Dari target penerimaan sebesar 1,9 triliun rupiah pada tahun 2022. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Franciscus Lema menilai target realisasi PNBP KKP masih rendah dan perlu ditingkatkan. Ia juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menunjukkan komitmen dan program kerja yang berpihak pada nelayan kecil. Maka pertanyaan kami, Pak, ini siapa yang paling banyak dapat untung? Saya jawab saja sendiri, Pak. Tidak mungkin negara ini dapat untung, tidak mungkin nelayan kecil tradisional dapat untung. Pasti untung besar didapatkan oleh korporasi perikanan, Pak. Anggota Komisi 4 lainnya, Endang Setiawati, mengkritisi realisasi PNBP KKP yang belum mencapai target. Selain itu, Endang meminta hasil dari PNBP KKP bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan program penanganan pasca COVID-19 bagi para nelayan. Itu tidak mencapai target yang kita inginkan. Ini khususnya di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Pak. Kemudian di Sekretariat Jenderal baru mencapai 14,74% dari target. Juga di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan baru mencapai 18. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI soroti rencana pemerintah dirikan pabrik minyak sawit merah sebagai suplai bagi kebutuhan dalam negeri. Informasinya setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Dan pemirsa, pemerintah sedang menyiapkan 3 piloting pabrik minyak sawit merah sesuai dengan amanat Presiden yang bertujuan sebagai suplai kebutuhan dalam negeri. DPR RI menilai inisiatif pemerintah tersebut patut diapresiasi, khususnya di tengah kalangan minyak goreng seperti saat ini. Komisi 4 DPR RI menyoroti upaya pemerintah yang dalam waktu dekat akan membangun 3 pabrik minyak sawit merah, ketiganya berada di lokasi yang berbeda, yakni di Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi. Ditemui di Gedung Nusantara Komplek Parlemen belum lama ini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia R. Marini mengatakan, rencana pembangunan pabrik minyak sawit merah merupakan inisiatif yang baik dalam upaya merespon kelangkaan minyak goreng yang melanda Indonesia. Kendati demikian, menurutnya kelangkaan minyak goreng terjadi bukan karena Indonesia tidak memiliki persediaan minyak goreng, melainkan disebabkan buruknya tata kelola, alur distribusi hingga kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Untuk itu, Anggia juga mengingatkan, pembangunan pabrik minyak sawit merah akan menjadi hal yang sia-sia jika tidak dibarengi dengan perbaikan tata kelola dan alur distribusi yang baik. Sebenarnya itu inisiasi yang menurut saya bagus ya untuk merespon masalah yang kemarin kita kelangkaan minyak begitu. Tapi sebenarnya masalahnya bukan kita nggak punya, ya, bukan kita nggak ada atau kita nggak stok itu nggak ada, itu nggak. Tetapi tata kelola, pengelolaannya, alur distribusinya, kebijakannya. Kemarin itu kan masalahnya bukan karena nggak ada, tetapi karena memang penyalurannya, lalu kemudian ada yang diekspor, ada yang harusnya dipakai untuk dalam negeri, tetapi banyak juga yang dipakai untuk biodiesel, kayak gitu. Jadi lebih tata kelola gitu, tata kelola yang memang menurut saya harus diperbaiki gitu. Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menilai penunjukan TNI aktif untuk menjadi PJ Kepala Daerah tidak perlu diperdebatkan. Ia menilai kebijakan Kemendagri tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pimpinan DPR RI angkat bicara terkait penunjukan anggota TNI aktif sebagai penjabat atau PJ Kepala Daerah yang telah berakhir masa jabatannya.
Pasalnya, menurut pimpinan DPR RI, kebijakan yang berada di ranah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, tidak selayaknya diperdebatkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan kebijakan Mendagri mengenai kepala daerah merupakan kebijakan yang tidak perlu untuk diperdebatkan. Saya rasa ada beberapa yang masih aktif juga menjadi pejabat atau pelaksana tugas kepala daerah. Contohnya Banten misalnya, sekretaris daerah menjadi PLT kepala daerah. Nah, saya pikir kebijakan itu kepala BIN juga kan memang masih berdinas aktif kan. Jadi saya pikir itu kebijakan yang tidak perlu diperdebatkan demikian. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan terkait aturan, tentunya Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 2 DPR RI, akan melakukan pengkajian mendalam mengenai kebijakan Mendagri tersebut agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah, Kabinda Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra Asadudin, dilantik menjadi penjabat Bupati Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Andi menggantikan Timotius Akerina yang telah berakhir masa jabatannya. Selain Andi, 3 penjabat bupati ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yakni Bodewin Watimena sebagai penjabat Wali Kota Ambon, Jalaluddin Salampesi sebagai penjabat Bupati Buru, dan Daniel Inde sebagai penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan agar kebutuhan CPO untuk produksi minyak goreng di dalam negeri tetap terpenuhi. Pemerintah perlu menindak tegas pelanggar batas wajib pasok dalam negeri atau DMO. Menyusul dibukanya keran ekspor minyak mentah atau CPO, pemerintah akan kembali memberlakukan batas wajib pasok dalam negeri atau DMO dan batas harga dalam negeri atau DPO terhadap produsen minyak kelapa sawit dalam negeri. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat dan menindak tegas seluruh pelanggar DMO dan DPO-CPO baik dari pihak perusahaan maupun pemberi kebijakan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan penerapan DMO dan DPO-CPO sebelumnya dilakukan per tahun dari total produksi perusahaan atau pabrik. Kedepannya, DMO dan DPO-CPO semestinya dilakukan per bulan. Hal ini agar kebutuhan CPO untuk produksi minyak goreng di dalam negeri tetap terpenuhi. DMO itu dilakukan, dikontrol setiap bulan, dihitung per bulan. Jadi kalau sebulan ini tidak memenuhi DMO yang disyaratkan atau kewajiban DMO, maka bulan depan otomatis dilarang ekspor. Nah, begitu mekanismenya. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin menyatakan besaran DMO bisa ditetapkan pada kisaran 20 hingga 30% dari total produksi perusahaan CPO. Jika setiap perusahaan CPO memenuhi ketentuan tersebut, kebutuhan minyak sawit dalam negeri bisa terpenuhi, baik untuk bahan baku minyak goreng maupun biodiesel. Karena kebutuhan kita kan besar, ya kebutuhan produksi kita besar untuk produksi minyak sawit ini ya, sehingga masih ada kurang lebih 70% yang bisa diekspor. Selebihnya kita tahan untuk kebutuhan dalam negeri. Teresia dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Presiden Joko Widodo secara resmi telah memberikan kelonggaran pemakaian masker di luar ruangan. Namun, siapa Indonesia sambut peralihan pandemi COVID-19 menjadi endemi? Nah pemirsa, laporan lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 09. Kalau masih pada ribut gini, buat apa ya Pancasila? Apa cuma sebagai simbol doang? Sar, Pancasila itu bukan hanya sebuah simbol. Ibaratkan sebuah badan, Pancasila itu adalah jiwanya negara kita. Tapi kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham nilai dasar Pancasila. Sebetulnya, prinsip ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial itu adalah prinsip yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Nih, ada pidato dari Bung Karno. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Oh, jadi itu ya Pak makna dari Pancasila? Betul sekali. Itu sebabnya di hari lahirnya Pancasila,
kita harus bangkit bersama membangun peradaban dunia. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kita kembali di TVR 09. Komisi 5 DPR RI menyambut baik kebijakan relaksasi protokol kesehatan. Dan kebijakan ini diyakini dapat menjadi titik balik kebangkitan ekonomi yang akhirnya akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dan Komisi 10 DPR RI juga menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap industri pariwisata di Indonesia. Berikut ini pemirsa liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Berikut ini. Presiden Joko Widodo secara resmi telah memberikan kelonggaran pemakaian masker saat berada di luar ruangan, melihat tren penurunan kasus positif COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang saat ini semakin terkendali. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Komisi 5 DPR RI menyambut baik kebijakan relaksasi prokes tersebut. Kebijakan ini diyakini dapat menjadi titik balik kebangkitan sektor transportasi yang pada akhirnya akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, keputusan relaksasi prokes yang diambil pemerintah tentunya telah mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin terkendali. Namun bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di ruangan tertutup dan naik transportasi publik, dihimbau untuk tetap menggunakan masker. Itu basisnya harus data. Saya sarankan harus data basisnya. Ya. Ketika datanya valid, ya bahwa tidak akan ada perkembangan lagi, walaupun kita lepas masker, ayo kita lepas masker. Basisnya harus data. Dan saya percayalah, tidak mungkin Presiden bicara tidak pakai data, gitu loh. Mudah-mudahan apa yang Presiden sampaikan adalah sebuah kabar baik bagi kita semua bahwa dengan herd immunity yang sudah tercipta, kita di saat-saat tertentu seperti di ruangan terbuka dan seterusnya tidak perlu lagi pakai masker. Ini kita berarti kabar betap. Komisi 10 DPR RI juga menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap industri pariwisata di Indonesia. Meski demikian, penerapan pemakaian masker di dalam ruangan, terutama di sekolah, perlu tetap diwajibkan. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pihak sekolah harus tetap mewajibkan pemakaian masker di lingkungan sekolah, terutama di dalam ruangan. Meskipun pandemi COVID-19 tampaknya akan segera berakhir, namun masih ada ancaman baru, yakni virus hepatitis akut yang banyak menyerang anak-anak. Nah, pada konteks pendidikan, memang kemarin sempat kita diskusikan panjang, kira-kira efeknya apa kalau tanpa masker ini, karena saat yang sama sekarang kita sedang menghadapi hepatitis akut itu. Saya kira terkait dengan ini, kami tetap menghimbau sih kepada sekolah, tetap saya kira anak-anak tetap perlu saya kira menggunakan masker. Kebijakan pelonggaran pemakaian masker ini dinilai merupakan salah satu tanda Indonesia bersiap memasuki masa transisi menuju endemi.
Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuene mengatakan, dalam persiapan memasuki masa transisi menuju endemi, diperlukan adanya regulasi dan kajian mendalam untuk melihat apa saja yang perlu dilonggarkan dalam masa transisi pandemi, terutama tentang wacana penghapusan PPKM. Semua yang dibuat ini ya untuk wacana-wacana ini kalau nantinya akan dilaksanakan, tentunya kan akan dilihat lagi seperti apa. Dari perkembangan di lapangan, di masyarakat, nanti tidak tertutup kemungkinan kami bisa lagi ada pengetatan, tidak tertutup kemungkinan ya. Tapi yang namanya wacana ketika dilaksanakan, tentunya ini ada dasar. Sekali lagi kami tentunya apapun itu, kami Komisi 9 sangat mendukung dan itu harus berlaku ke semuanya. Jangan hanya kelompok tertentu ya. Seperti contoh tadi ya, di tempat umum kita sudah boleh dibuka, tapi untuk tempat-tempat pertemuan kita masih ditutup ya, belum dibuka. Indikator yang menjadi pertimbangan dalam transisi ke endemi, salah satunya yaitu tidak ada kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan setelah kebijakan diperbolehkan mudik Lebaran 2022. Indikator selanjutnya yaitu positivity rate Indonesia saat ini sudah di bawah 3%. Kemudian tingkat perawatan rumah sakit di bawah 5%, angka kematian turun menjadi 3%. Kemudian tingkat imunitas masyarakat Indonesia dinilai cukup baik, hasil dari cakupan vaksinasi dan banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah pernah terinfeksi COVID-19. Meski demikian, penentuan status dari pandemi ke endemi ditentukan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, dan suatu negara tidak dapat memutuskan status pandeminya sendiri. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Bagaimana sejarah awal hari lahirnya Pancasila? Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, liputannya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, hari ini tanggal 31 Mei. Dan itu berarti besok kita akan sama-sama nih merayakan hari lahirnya Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni.
Nah pemirsa, hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno yang mengemukakan konsep awal Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Berikut ini liputan khusus dari TVR Parlemen mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia dalam sidang Dokuritsu Junbicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tahun 1945. Pidato Soekarno pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang kini menjadi dasar negara Indonesia. Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbicho Sakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Mereka adalah Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan anggotanya yang terdiri dari Alexander Andries Maramis, Abi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Muhammad Yamin. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sejarah hari lahir Pancasila penting untuk diingat. Dan yang lebih utama lagi, bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, sekaligus sebagai hari libur nasional. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi Pancasila ini sangat erat dengan jati diri bangsa kita. Jadi inilah kesempatan kita juga untuk mengimplementasikan atau menunjukkan jati diri kita ini yang terwakili di dalam 5 sila tersebut, menjalani kehidupan sehari-hari, dan ini menjadi bekal bagi kita untuk mengangkat harkat bangsa di mata dunia. Kita memaknai bahwa Pancasila itu adalah jalan hidup bangsa Indonesia, the way of life dari bangsa Indonesia. Sehingga kita memaknai itu, kita dapat menjadi benteng bagi keberagaman di Indonesia ini, bagi bangsa dan negara, dan juga kita akan membangun keberadaban baik di Indonesia maupun di dunia tentang bagaimana hidup berdampingan walaupun kita berbeda. Dengan Pancasila, mari bangkit bersama membangun peradaban dunia. Nah, di penghujung acara nih pemirsa, kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 31 Mei 2022. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke-24 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022. Lalu di siang harinya pemirsa, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan masih pada pukul 13,
wartawan parlemen akan mengadakan forum legislasi dengan tema mencari titik temu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi-komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Rini Reski, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.